Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita ngevlog lagi. Ini ngevlog yang apa ya? Yang membosankan. Enggak guys, jadi kita sekarang ini lanjutin konten yang kemarin ya. Lanjutin konten yang kemarin tentang sedikit problem sih, bukan problem mayor, tetapi sedikit problem di mobil Ion V kawan kita nih gitu. Nah, kebenaran kita sekarang hari ini memenuhi undangan dari pihak ATPM ya. Jadi pihak ATPM itu hari ini mau bertemu dengan kita, mau diskusi perihal ya masalah sebenarnya, dan nggak cuma diskusi aja sih, mudah-mudahan juga melakukan problem solvingnya juga, perbaikannya juga gitu. Sampai detik ini sih masih belum bisa ya bro. Belum. Sampai detik ini masih belum bisa teman-teman nih. Saya sambil kita videoin. Ini kan sebelum dan sesudah, nanti kita kasih tahu. Mudah-mudahan hari ini solve, mudah-mudahan gitu ya. Kita ke bengkel Sukamaju lagi yang ada di Depok ya. Depok mana ya? Cibubur apa Depok? Depok ya? Depok. Oke, jadi gini ya, nih guys, saya kasih lihat nih sekarang kondisi yang aslinya nih sebelum kita ketemu sama pihak APM. Nah ini ya, ini kan kita lagi di tol nih. Tuh, ini kan sama sekali nggak ada ini ya, nggak ada dari belakang tuh mobil tuh, padahal mobil di samping tuh lagi ada tuh ya. Nah, tapi kita melambat, pokoknya dari belakang tuh nggak ada indikator lah gitu ya, nggak ada indikator seperti itu. Oke, nah jadi jam 10 kita janjiannya ya? Ya, jam 10 kita janjiannya. Sempat ramai juga tuh kemarin. Jadi video kita itu mungkin ditonton kali ya, ditonton oleh pihak APM. Tapi ini gercep loh, maksud saya bagus juga. Akhirnya pihak APM langsung jemput bola, langsung telepon pemilik mobil untuk dibikinkan appointment di hari ini. Sebenarnya sih dia minta di hari-hari Senin ya kemarin ya. Cuman karena waktunya Bro Ahmed ini nggak bisa, akhirnya baru sekarang lah bisanya gitu. Nah kebenaran saya juga ada waktu dampingin beliau juga untuk ya mau tahu juga diskusi lah nanti tentang mobil Ion V sama pihak APM gitu ya. Jam 10 rencananya, sebentar lagi kita sampai. Berapa menit lagi nih ya? Ya mungkin tinggal keluar tol apa sih, Margonda ya? Bukan? Cisalak ya, keluar tol Cisalak guys. Kalau semuanya sih nggak ada masalah ya. Maksudnya adasnya semuanya main gitu loh. Adasnya sih semuanya main. Barusan dipakai cruise control adaptifnya juga main juga. Terus blind spot di samping di sini main. Semuanya main guys. Nggak ada yang nggak main. Nah, kita udah mulai mau keluar tol. Cuman itu aja. Mungkin sih kalau saya perhatiin ya, kayaknya mungkin gara-gara ini ya, mungkin batch awal mobil ini memang jangan-jangan belum ini ya bro, belum ada gitu loh, bukan fasilitas ya, fitur softwarenya ya, fitur softwarenya. Kalau radarnya sih mungkin udah ada, tapi fitur softwarenya belum ada. Nah akhirnya generasi-generasi yang awal tuh mungkin ini harusnya diupdate, cuman saat melakukan update itu gagal gitu, nggak berhasil karena memang pengakuan dari teknisinya kemarin begitu. Jadi Pak, kita mau update modul radarnya tapi gagal terus gitu. Nah apakah gagal itu karena modulnya tidak support hardwarenya gitu, atau ya apapun kita nggak tahu. Dan ternyata yang komen di YouTube juga, komen di YouTube yang di konten kemarin itu banyak juga yang ternyata sama problemnya kayak gini tuh. Akhirnya baru pada aware kan gitu kan, ternyata sama gitu. Ya udah, mudah-mudahan hari ini dapat jawaban, bisa solve. Nanti kita infoin lagi ke teman-teman. Syukur-syukur nanti pihak dari APM mau ya diambil videonya, dia kasih penjelasannya seperti apa, biar ngasih edukasi juga ke teman-teman para pemilik apa nih namanya, Ioners. Ioners gitu guys. Oke, gitu dulu ya guys ya. Nanti kita sambung lagi kalau udah di bengkel. Oke guys, kembali lagi kita
Alhamdulillah nih teman-teman ya. Jadi setelah kita tadi bawa ke bengkel, ini masih ada nih dari pihak APM, ada Mas Aldi ya. Ya. Oh, dari APM ada Mas Aldi sama Mas siapa, Mas? Aldo. Mas Paldo tuh, Mas Paldo sama Mas Aldi ini udah bantuin kita untuk problem solving. Alhamdulillah sekarang udah bisa. Nah sekarang sebelum nanti Mas Aldi jelasin ya, saya buktiin dulu nih guys. Kita ambil video dulu. Oke, ini ya teman-teman tuh lihat ya. Sekarang agak melambat kali ya supaya bisa ada ini. Nah di sini. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi sekarang sudah ada lambang warna kuning di mobil belakang, bahkan ada orang jalan pun juga kelihatan sekarang ini. Jadi seperti itu. Nanti kita ambil detil lagi. Yang jelas problemnya sudah solve. Mungkin Om Aldi bisa jelasin sedikit Om, gimana nih perbaikannya di sisi apa dan seperti apa gitu. Oke, jadi gini. Mungkin agak dekat kali ya. Soalnya boleh, suaranya. boleh. Suaranya. Ya jadi gini, tadi setelah kita cek memang ada satu software yang masih belum update. Oke. Gitu kan. Nah update itu memang juga perlu kalibrasi lagi. Oke. Nah ternyata setelah kita cek kenapa sih mobil ini belum update gitu kan. Setelah kita cek dari nomor angka bahwa ini mungkin delivery yang awal-awal ya Om ya. Dari awal-awal memang saat itu memang belum diupdate. Oke. Tapi bukan berarti kita nggak tanggung jawab untuk update. Ya. Nah, kedepannya memang untuk update software ini kita akan lakukan secara OTA. Oh, oke. Siap. Seperti itu. Nah, maka dari itu mungkin waktu itu Om sempat bilang bahwa di mobil satunya kondisinya berbeda gitu kan. Iya, iya. Nah, di situ memang sebelum update OTA nanti berlangsung kita sudah menginformasikan ke semua dealer, ke semua bengkel bahwa disarankan memang sebelum delivery ke customer untuk software semua diupdate. Oke. Diupdate secara offline walaupun nanti sebenarnya akan dilakukan secara OTA. Oke, siap. Nah, untuk mobil ini tadi udah saya update, nanti bisa dibuktikan aja. Siap. Harusnya sudah oke semua. Sudah sih tadi kita lihat sekarang visualisasi dari belakang udah kelihatan ya guys ya. Iya. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Jadi barusan Mas Aldi jelasin dari pihak APM itu tadi tetap melakukan kalibrasi ulang ya. Betul. Melakukan kalibrasi ulang, dan sebelumnya saya minta maaf, saya klarifikasi dulu di konten sebelumnya kan kita bilang bahwa kemungkinan besar radarnya rusak kali gitu problem. Ternyata bukan rusak ya. Saya klarifikasi lagi bahwa yang sebenarnya memang di batch awal mobil ini gitu ya, itu belum tersematkan fitur ini mungkin gitu ya. Betul. Bisa dibilang belum tersematkan fitur ini. Nah mungkin buat teman-teman juga yang sekiranya di batch awal dan memang tidak ada fitur ini, bisa langsung datang ke bengkel, walaupun nantinya juga akan by OTA gitu ya, secara OTA juga bisa juga gitu ya. Tetapi kalau teman-teman merasa bingung by OTA mungkin nanti seperti apa, lebih baik bawa aja nanti ke bengkel. Jadi gimana bro? Iya. Udah oke? Oke. Aman pulang? Aman. Jadi pertama visualisasi udah bisa, terus tadi juga di menu Adigo Smart Driving-nya juga udah bisa ya untuk emergency lane keeping-nya udah bisa. Kalau sebelumnya kan nggak bisa ya, di video sebelumnya dia membal, dihidupin dia baik lagi. Alhamdulillah sekarang udah bisa. Nanti kita kulik lagi lah ya. Ini masih di jalan, kita barusan melakukan pengetesan dan alhamdulillah udah oke gitu. Kita mau balik lagi ke bengkel. Nanti sampai bengkel kita detilin deh sama Om Aldi lah gimana perbaikannya atau updatingnya apa aja. Terus kalau buat teman-teman nanti yang mau pada update atau bisa nanti spesifik nggak sih Mas Aldi, misalkan batch yang dari bulan apa-apa saya yakin aman, kalau batch apa tuh kemungkinan gitu-gitu mungkin bisa kalian nanti ya. Oke, gini mungkin sebelumnya saya di-clearkan dulu ya. Sebenarnya secara fungsi untuk mobil nggak ada masalah. Oke. Hanya memang ada beberapa fitur yang istilahnya belum fully fine gitu ya. Tapi secara fungsi yang kayak seperti blind spot monitoring itu sebenarnya sudah aktif. Iya, Cuma betul. memang butuh penyesuaian aja ya. Jadi biar lebih semakin oke gitu kan, sesuai dengan fungsinya lah gitu ya. Betul. Gitu. Jadi monggo kalau misalkan emang mau dilakukan update secara offline bisa datang ke bengkel. Iya.
Iya. Soalnya kan dengar juga ada beberapa yang komen kemarin itu dia benar, dia juga merasa membal juga itunya. Jadi emergency lane keeping itu menunya tuh membal juga. Mungkin ya tadi tuh buat teman-teman yang masih membal begitu karena belum terupdate aja. Jadi bukan berarti radarnya rusak. Yang jelas itu bukan jadi masalah gitu ya. Walaupun sebenarnya secara safety tetap dia proteksi ya, cuma masalah visualisasi aja. Nah, teman-teman nanti bisa langsung datang ke bengkel karena pasti ini kan jadi buletin juga ya buat bengkel-bengkel lain kan gitu kan, bagaimana updatingnya yang benar seperti apa nanti. Ini udah mau nyampe, nanti kita ngobrol lagi lebih dalam sama Om Aldi gitu guys ya. Oke guys, nah sekarang kita closing statement ya. Sekarang udah sampai di bengkel lagi. Tadi kita udah coba, semua fiturnya udah jalan lagi, visualisasinya juga udah oke kan bro? Oke. Oh, udah oke tuh, yang punya bilang udah oke. Nah sekarang kita minta penjelasan detail ya. Kalau tadi takutnya di dalam mobil nggak begitu jelas suaranya. Nanti kita coba tanya lagi sama Mas Adil ya. Ya Aldi. Oh Aldi, oke. Mas Aldi gimana Mas Aldi? Ya jadi intinya sih yang kemarin bicara mungkin radarnya bermasalah ya. gitu kan. Itu sebenarnya nggak bermasalah Om. Siap. Jadi kenapa sih mungkin fitur-fiturnya masih belum lengkap gitu ya. Pas dicoba kok ini nggak bisa, ini masih beda dengan mobil yang pembanding gitu kan. Oke, iya. Jadi ternyata memang mobilnya Om ini termasuk batch awal. Oke. Nah saat itu kan memang kita buru-buru delivery customer dan bukan berarti kita melepas begitu saja dengan software yang tidak update. Oke, gitu. siap. Memang betul. kedepannya software ini akan diupdate secara OTA. Oke. Jadi akan otomatis mobil akan update semuanya, nggak perlu datang ke bengkel kayak gitu kan. Ya. Hanya memang beberapa mobil yang saat itu masih belum terdelivery. Ya. Kami dari After Sales sudah menyarankan bengkel-bengkel seluruh bengkel Ion diupdate dulu softwarenya. Oke, jadi yang belum terdelivery harus diupdate dulu gitu kan. Betul. Jadi biar diupdate dulu secara offline. Iya. Saya udah kasih softwarenya sehingga fiturnya sudah sesuai dengan requirement kita gitu kan. Iya. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada teman-teman yang merasa sama nih kondisinya seperti ini, silakan datang aja ke bengkel. Dan bukan rusak sekali lagi teman. Tuh, saya minta maaf nih. Jadi di konten sebelumnya kan saya bilang bahwa kemungkinan besar mungkin ada rusak hardware gitu kan. Tapi ternyata bukan teman-teman. Jadi sekali lagi saya ulang, tidak ada kerusakan dari sisi hardware. Tadi ternyata cuma dicuning sedikit aja, di-update sedikit aja karena memang menurut penjelasannya tadi di batch awal tuh memang belum ada fitur itu, tapi bukan berarti fitur keselamatannya hilang ya. Betul. Tapi tetap ada, cuman karena visualisasinya aja yang berbeda gitu aja ya. Betul. Tapi tetap secara safety tetap ada. Betul. Tapi kalau teman-teman merasa juga gue juga pengen visualisasi seperti itu, ya nggak apa-apa, datang aja ke bengkel-bengkel terdekat. Betul. Untuk diupdate software yang terbaru begitu. Ada lagi awal nih? Siap, itu aja dari saya. Cukup ya. Tuh, dari teman-teman dari APM semua tuh, bagaimana supportnya kan? Luar biasa, cepat tanggapnya ya. Oke guys, begitu aja dari saya tutup ya. Jadi saya mohon maaf kalau memang kemarin itu bikin konten gitu kan yang menganggap, tapi sebenarnya kan tidak menuduh juga gitu kan, karena saya mungkin mengira-ngira bahwa kenapa kok ada perbedaan gitu kan, terus apakah memang hardware-nya. Kenapa saya bisa bilang begitu, beranggap atau berandai-andai begitu, karena ya kita udah 3 kali bolak-balik gitu. Udah 3 kali dan belum berhasil juga gitu kan. Mungkin apa di hardware, tapi ternyata jawaban ini sudah jelas bahwa tidak ada kerusakan di hardware, hanya perihal software aja. Oke, begitu aja teman-teman. Mohon maaf ya kalau memang ini menjadi kegaduhan gitu ya. Jadi don't worry ya, pakai Ion V ya, apalagi produk-produknya Ion V ya. Jadi nggak usah khawatir, pokoknya teman-teman enjoy aja. Terutama para pemilik yang kemarin komen-komen yang katanya sama problemnya, berarti tinggal datang aja ke beres. Insya Allah problem solvingnya udah ada, gitu ya. Siap Om Ali, makasih banyak. Sama-sama. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan mobilnya awet-awet aja. Gimana bro? Sehat? Sehat mobilnya ya? Masih lagi. Oke guys, begitu aja dari saya. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.